Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita, tempat di mana kisah-kisah misteri, sejarah kelam, dan kejadian nyata yang mengguncang logika kami hadirkan untuk Anda. Silahkan tekan tombol subtitle untuk melihat cerita lebih seru. Jangan lupa subscribe, suka dan komen jika kamu punya cerita seru lainnya. Di sebuah kampung kecil di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang janda miskin bersama anak sematawayangnya, Malin. Rumah mereka berdinding bambu, beratapkan rumbia, berdiri rapuh menghadap laut yang luas. Setiap pagi, sang ibu akan memandangi cakrawala, berharap kapal dagang singgah, membawa rejeki. Malin kecil tumbuh cerdas, penuh keingintahuan, dan gemar bertanya tentang dunia di balik ombak yang menggulung. Ibunya menjawab dengan sabar, walau hatinya resah, sebab Malin bukanlah anak biasa. Dalam darahnya mengalir sesuatu yang lebih tua dari manusia. Konon saat Malin lahir, badai dahsyat menghantam pesisir. Petir menyambar pohon kelapa satu persatu, dan sekor burung hitam berputar 3 kali di atas atap rumah mereka. Dukun kampung menolak menyentuh bayi itu, menyebutnya sebagai anak antara dunia. Namun sang ibu tetap menyayanginya tanpa ragu, menganggap semua pertanda hanyalah kebetulan. Ia membesarkan Malin dengan kerja keras, menjual kue dan menjahit baju. Saat berusia 12 tahun, Malin menemukan pecahan kayu kapal tua yang terdampar di pantai. Ia menyimpannya di balik rumah, memperlakukan kayu itu seperti pusaka. Malam-malam, ia bermimpi melihat kapal besar berlayar di lautan emas, dan sosok wanita tua berpakaian hijau menatapnya dari kejauhan. Ibunya mulai gelisah sebab anaknya sering melamun di pantai. Tapi Malin semakin terobsesi pada laut. "Ibu, suatu hari aku akan menyeberangi samudra," ucapnya. Sang ibu hanya diam, tangannya mencengkeram kain lusuh di pangkuannya. Ketika kapal dagang dari seberang datang, Malin memohon untuk ikut. Ia tak tahan lagi dengan kehidupan miskin di kampung, ingin mengubah nasib. Ibunya menangis, memohon agar ia tetap tinggal. Tapi Malin bersumpah akan kembali membawa harta dan kebanggaan. Akhirnya, dengan hati hancur, sang ibu melepaskan anaknya, memberikan bekal nasi. Malin mencium tangan ibunya, berjanji tak akan melupakannya. Namun, angin laut membawa janji itu pergi sebelum sempat mengakar. Bertahun-tahun berlalu, kabar tentang Malin lenyap seperti kapal tenggelam. Ibunya menua dalam penantian, duduk di beranda menghadap laut, berharap wajah anaknya muncul di antara gelombang. Tapi hanya suara angin dan desiran ombak yang menjawab. Penduduk mulai melupakannya, menyebutnya anak yang kabur. Namun sang ibu menyimpan harapan. Di suatu malam purnama, ia bermimpi didatangi wanita berbaju hijau dari mimpi Malin dulu. "Anakmu akan kembali," katanya, "tapi bukan sebagai anakmu lagi." Di pelabuhan yang jauh dari kampung halaman, Malin menjelma menjadi saudagar muda yang gagah dan kaya raya. Ia menikahi anak saudagar asing, hidup dalam istana dari kayu jati dan gading. Ia mengubah namanya menjadi Malik, menyembunyikan asal-usulnya yang dianggap memalukan. Dalam dirinya kini mengalir rasa tinggi hati, menyebut kampungnya sebagai masa lalu kelam yang tak layak disebut. Namun, di dasar mimpinya, suara ibunya masih terdengar, memanggil pelan seperti desir ombak. Pada suatu hari, kapal besar Malin berlayar ke arah barat, mencari rempah dan tanah baru untuk perdagangan. Ombak membawa mereka ke perairan Sumatera Barat, tanpa Malin sadari arah kembali ke kampung asalnya. Ketika kapal berlabuh, penduduk pesisir berkerumun melihat kemegahan kapal dan pakaian bangsawan para awaknya. Seorang ibu tua di antara kerumunan terpaku melihat sosok di anjungan. Jantungnya seolah berhenti, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, itulah darah dagingnya yang hilang. Dengan langkah lemah, sang ibu tua menghampiri kapal, berseru memanggil nama Malin. Para prajurit menertawakan wanita tua berpakaian lusuh itu.
Mundur, pengemis, bentak mereka. Tapi Malin mendengar panggilan itu, wajahnya menegang. Istrinya yang bangsawan memandang sinis pada wanita tua di bawah. "Siapa dia, Malik?" tanya istrinya. Malin menunduk, lalu menjawab, "Aku tak mengenalnya, mungkin pengemis gila." Kata-kata itu menusuk dada ibunya lebih tajam dari belati. Perempuan tua itu tetap bersimpuh, tangannya gemetar meraih udara, berharap Malin mendekat. "Anakku. Ini ibumu," suaranya parau tertelan angin. Malin berpaling, merasa malu pada istri dan para awak kapal. Ia menyuruh pengawal mengusir wanita itu. Saat ditarik kasar, sang ibu merintih, tapi tidak menjerit. Ia menatap langit dengan mata berkaca, lalu berdoa dalam bahasa kuno, bahasa yang hanya diwariskan dari para leluhur Minangkabau yang masih percaya akan kutukan alam. Langit yang tadi cerah tiba-tiba menghitam. Angin berdesir seperti bisikan arwah. Awan menggulung, ombak berputar seperti hendak menelan kapal. Penduduk kampung mundur perlahan, sebagian mulai membaca doa. Malin berdiri di atas dek, jantungnya berdegup keras. Lalu terdengar suara petir membelah langit. Sang ibu memanggil nama leluhur, "Datuk Nan Sabatang, Bundo Kanduang, dengarkan doaku." Laut yang dulu menyeberangkan Malin kini berubah menjadi amukan. Tapi belum saatnya kutukan itu jatuh. Malam itu sang ibu kembali ke gubuknya. Ia diam, tidak makan, hanya duduk memandang kosong keluar jendela. Di pelupuk matanya masih tergambar wajah anak yang pernah ia timang dengan nyanyian rakyat. Sementara Malin dan kapalnya bersiap meninggalkan pelabuhan. Istrinya bertanya, "Kau yakin dia bukan ibumu?" Malin mengangguk, meski hatinya mulai digigit gelisah. Tapi ego telah membentengi hatinya. Ia memilih kehormatan palsu daripada cinta sejati yang telah menantinya sepanjang hidup. Hari berikutnya, saat kapal hendak berlayar, penduduk mendengar teriakan dari laut. Seekor burung hitam besar melayang rendah, memekik 3 kali. Tanda yang dulu menyambut kelahiran Malin kini kembali. Ombak mendadak tinggi, menerpa dermaga. Ibu tua itu berdiri di tebing, rambutnya diterpa angin, selendang tuanya berkibar. Ia berteriak, bukan dengan amarah, tapi dengan luka dan kepasrahan. "Jika benar dia bukan anakku, maka biarlah dia lepas. Tapi jika dia darahku, biarlah alam yang mengadili." Para nelayan melihat ombak seperti lidah naga. Kapal Malin mulai goyah. Awak kapal panik, namun Malin berdiri membatu, seperti tubuhnya tahu bahwa sesuatu sedang didekati. Langit memekat seperti jelaga. Dalam gelap itu, Malin mendengar suara masa kecilnya, suara ibunya memanggil, menyuapinya bubur panas, menyanyikan lagu tentang leluhur dan laut. Ia gemetar, tapi tak bisa bergerak. Istrinya berteriak agar kapal segera berlayar. Tapi laut menolak. Gubuk sang ibu tiba-tiba diterangi cahaya aneh. Dinding bambu bergetar pelan, dan suara perempuan berbaju hijau dari mimpinya datang kembali. Waktunya hampir tiba. Tapi masih ada waktu untuk Ma. Sang ibu menatap cahaya itu, lalu bersujud. Di dalam mimpinya malam itu, ia melihat Malin masih kecil, menangis minta dipeluk. Tapi tangan ibunya tak bisa meraih. Air mata mengalir hingga membasahi bantal tua yang telah lapuk. Ia tak tahu, esok pagi akan menjadi saksi akhir dari cinta yang patah. Keesokan harinya, kapal Malin mencoba lepas sauh. Tapi angin tak bersahabat. Setiap layar dikembangkan selalu robek oleh kekuatan tak kasat mata. Burung hitam itu melingkar kembali 3 kali dan menghilang di balik awan. Malin berdiri di haluan, menatap ke tebing. Ia melihat sosok ibunya berdiri diam, wajahnya terlindung bayang. Tiba-tiba kaki Malin terasa berat, seolah bumi menariknya. Ia berusaha melangkah, tapi tiap pijakan seperti menancap ke kayu kapal. Ia menjerit,
namun suaranya hilang ditelan angin. Di kampung, kabar tentang kapal Malin yang terhalang badai menyebar cepat. Orang-orang mulai membisikkan kutukan sang ibu sebagai sebabnya. Beberapa mulai takut menyarankan agar perempuan tua itu menarik doanya. Tapi ia hanya diam, mengayun tubuh pelan memeluk selendang usang. Di tepi laut, ia berdiri menantang ombak, bibirnya bergetar membaca mantra leluhur. Bukan untuk membalas, tapi agar anaknya sadar dan kembali. Namun, laut punya rencana sendiri dan waktu tak bisa diundur. Di atas kapal, Malin mulai kehilangan kesadaran. Ia terdiam memandangi telapak tangannya yang mulai pucat. Suhu tubuhnya menurun seperti es menjalari darah. Awak kapal mencoba menghangatkan tubuhnya, tapi Malin menepis. "Aku tidak sakit," teriaknya, tapi matanya kosong. Istrinya mulai panik, memanggil tabib, namun tak satu pun obat bekerja. Malin terus melihat bayangan wanita tua di dalam cermin kamar kapalnya. Setiap malam, wanita itu mendekat, mengulurkan tangan penuh luka. Dan setiap malam pula Malin terbangun dengan tubuh menggigil. Hujan turun terus-menerus selama 3 hari, menghanyutkan jalan kampung dan menenggelamkan ladang. Salah satu datuk kampung mengunjungi sang ibu, memohon agar ia menghapus sumpahnya. Tapi sang ibu tak menjawab, hanya menyodorkan semangkuk air putih dan menyuruh mereka meletakkannya di batu besar dekat pantai. Jika ia masih punya jiwa, air ini akan bening. Jika tidak, ia akan menghitam. Keesokan harinya, air itu berubah gelap pekat seperti arang. Malam itu, Malin memimpikan dirinya kecil lagi, duduk di pangkuan ibu, mendengarkan kisah tentang Bundo Kanduang, roh perempuan penjaga tanah Minang. Ibunya bercerita bahwa mereka berasal dari darah yang dijaga leluhur, dan anak yang lupa asalnya akan kehilangan tempat di bumi. Saat Malin hendak memeluk bayangan ibunya, tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur, lalu nisan. Ia terbangun dengan naas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, pagi itu juga, ia bersikeras melanjutkan pelayaran. Saat kapal memaksa meninggalkan pelabuhan, air laut mendadak surut jauh. Ikan-ikan melompat ke darat, dan angin mati total. Langit mendadak menjadi jingga. Para awak kapal mulai gelisah, beberapa minta pulang, namun Malin memaksa mereka bertahan. Ia berdiri tegak, wajahnya keras, tapi dalam hatinya ada ketakutan yang menjerit. Ketakutan akan bayangan masa lalu yang kembali menghantuinya, dan cinta yang telah ia buang. 3 burung gagak hinggap di tiang kapal, dan tak mau pergi. Setiap kali diusir, mereka kembali ke posisi semula, seperti penjaga tak terlihat. Malin berjalan di geladak, tapi langkahnya makin berat. Kakinya seakan tertarik ke bawah, dan warna kulitnya mulai memucat. Para awak mulai membicarakannya diam-diam. "Tuan kita terkena kutukan," kata salah satu. Namun mereka takut melawan. Satu-satunya yang berani adalah istrinya, tapi bahkan dia pun mulai kehilangan harapan, melihat suaminya bicara sendiri di malam hari. Di kampung sang ibu memutuskan pergi ke pantai untuk terakhir kalinya. Ia membawa selendang tua, makanan kesukaan Malin saat kecil, dan air suci dari sumber leluhur. Di tebing ia meletakkan semua itu, lalu duduk bersila. Suaranya rendah dan lirih tapi angin mendengarnya. Kabut turun dari gunung, perlahan melingkupi laut dan daratan. Di kejauhan, kapal Malin terlihat terkurung pusaran air yang semakin mengecil. Tapi sang ibu belum berhenti berdoa, meski tubuhnya mulai melemah. Malin kini tidak lagi bisa makan. Setiap makanan yang masuk ke mulutnya berubah menjadi pasir. Air yang ia minum terasa asin seperti air laut. Tubuhnya mulai mengeras, bukan seperti sakit, tapi seperti kayu yang mengering. Ia memandang tangannya sendiri, melihat urat-uratnya menghitam. "Apa yang terjadi padaku?" katanya sambil menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Istrinya mendekat,
mencoba memeluknya, tapi tubuh Malin terasa dingin dan kaku. Seorang nelayan bermimpi aneh malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat gunung yang menangis dan laut yang marah. Dari perut laut, muncul sosok pria muda yang digulung kabut dan diikuti suara ibu memanggil anaknya. Saat ia bangun, ia berlari ke rumah sang ibu dan menceritakan mimpinya. Sang ibu tersenyum tipis, lalu menatap langit. Itu pertanda waktunya sudah dekat, bisiknya. Ia bangkit meski lututnya gemetar, mengenakan pakaian terbaiknya, lalu melangkah perlahan menuju pantai, seolah hendak menjemput ajal. Kapal Malin yang dahulu megah kini seperti kapal hantu. Catnya memudar, layar sobek, dan bau anyir darah melayang di udara. Awak kapal mulai hilang satu persatu, tanpa jejak. Malin terkurung di ruang kapten, tubuhnya makin sulit digerakkan. Ia menjerit, namun suara itu hanya memantul di dinding kayu. Malin tahu ia salah. Tapi waktu telah terlewat jauh. Dalam isaknya ia berbisik, "Ibu, maafkan aku." Di pelabuhan, para warga mulai membaca doa bersama. Laut di depan mereka kini hitam pekat, ombaknya menyerupai lidah ular yang menjulur. Beberapa melihat kilatan cahaya muncul dari langit dan tenggelam ke dalam laut. Sang ibu berdiri dengan tubuh ringkih, tapi tatapannya tajam menembus gelap. Ia seperti bisa melihat anaknya di tengah badai. Tangannya terangkat ke langit, bergetar dalam doa terakhir. "Ya Tuhan, jika hatinya masih ada padaku, kembalikan dia sebagai anakku. Jika tidak, kembalikan dia sebagai pelajaran." Malam itu, langit pecah oleh petir yang menggaris lurus ke arah kapal Malin. Cahaya menyilaukan seluruh laut, memperlihatkan siluet kapal yang bergoyang tak berdaya. Dari dek, Malin berjalan terseok menuju buritan, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia melihat ke arah daratan, di mana samar ia melihat sosok ibunya berdiri dalam cahaya. "Ibu," suaranya tenggelam bersama petir. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kampung. Tapi ombak terlalu tinggi, dan waktu terlalu jauh untuk diulang. Tiba-tiba, waktu terasa berhenti. Angin membeku. Ombak diam seperti dilukis. Semua suara lenyap. Di tengah kehampaan itu, Malin melihat dirinya sendiri saat kecil, bermain di sawah bersama ibunya. Ia melihat tangannya dulu yang mungil menggenggam jari ibunya. Tapi kini tangannya keras, retak, dan dingin. Ia memandang langit dan berteriak memanggil ibunya. Namun jawabannya adalah keheningan. Kesunyian itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Di bawah gelombang, arwah laut mulai bangkit. Mereka menghampiri kapal Malin, menyentuh lambungnya dengan tangan-tangan dingin. Satu persatu tali kapal putus, layar sobek sepenuhnya. Istrinya menjerit, tapi suaranya hilang dalam kabut. Tak ada pelarian. Tak ada pertolongan. Malin tersungkur di dek, tubuhnya makin kaku. Ia melihat kakinya mulai berubah warna, gelap, keras, dan berat seperti batu. Tapi yang paling menakutkan, ia mulai melupakan suara ibunya. Di kampung, seorang bocah menunjuk ke arah laut. "Ibu, lihat." Kapalnya berubah. Kapal megah itu kini tampak seperti bayangan kelabu. Bentuknya bergetar, seperti hendak lenyap dari dunia ini. Sang ibu menunduk, air matanya menetes jatuh ke pasir. Ia berdoa lagi, namun kali ini tak ada permintaan. Hanya pasrah. "Ampuni dia, walau ia tak mengakuiku. Aku tetap ibunya, dalam darah dan dalam doa." Lalu ia berjalan pelan ke gubuknya, meninggalkan laut yang kini tenang namun membawa rahasia yang gelap. Malin, dalam tubuh yang hampir seluruhnya membatu, melihat ke dalam air laut. Wajahnya tak lagi ia kenali. Bukan karena berubah, tapi karena ia lupa siapa dirinya. Ia menangis, namun air mata itu mengeras menjadi kristal di pipinya.
Ia memanggil nama Tuhan, lalu memanggil nama ibunya. Untuk pertama kalinya, suara ibunya terdengar jelas, "Anakku, pulanglah," tapi kapal telah terputus dari dunia nyata. Ia hanyut di antara dua alam, alam manusia dan alam penyesalan yang tak bisa ditebus. Waktu berjalan lambat. Tubuh Malin kini tinggal wajah yang masih bisa bergerak. Ia melihat satu persatu awak kapalnya lenyap ditelan kabut. Istrinya hilang seperti bayangan yang ditiup angin. Ia sendiri, di atas kapal yang tak lagi terapung. Ia berlutut, meski lututnya telah menjadi batu. "Makan aku, Ibu." Aku takut kalimat itu adalah doa terakhirnya sebagai manusia. Di langit, 3 burung hitam terbang melingkar, lalu menjatuhkan bulu hitam ke laut. Di pagi hari, warga menemukan puing-puing kayu kapal berserakan di pantai. Tak ada mayat, tak ada jejak. Hanya sebuah batu besar di tepi laut, bentuknya menyerupai tubuh manusia yang bersujud. Para tetua kampung segera tahu kutukan telah jatuh. Mereka menutup mulut dan berdoa. Tapi anak-anak penasaran, memegang batu itu, dan merasakan dingin luar biasa yang meresap hingga tulang. Batu itu tak pernah bisa dipindahkan. Ia tertanam seolah bumi sendiri yang menahannya agar tak pernah lari dari kesalahan. Sang ibu tidak lagi terlihat di kampung. Konon, ia meninggal beberapa hari setelah kejadian itu, dengan senyum di wajahnya. Beberapa berkata, ia dijemput oleh roh leluhur yang membawanya ke alam damai. Gubuknya kosong, tapi harum wangi pandan dan kenanga masih tercium tiap senja. Dan suara gumaman doa masih terdengar dari dalam, meski rumah itu telah lama ditinggalkan. Warga mendirikan batu nisan kecil di bawah pohon beringin dekat laut. Kini, setiap kali badai datang, warga kampung memperingatkan anak-anak agar tidak durhaka. Mereka akan dibawa ke Batu Malin, dan diminta menyentuhnya sambil mengucap janji untuk mencintai ibu mereka. Kadang batu itu terasa hangat, konon saat arwah sang ibu datang menunggu doa dari anak-anak lain. Tapi saat dingin, itu pertanda Malin sedang menangis, menyesali dosa yang tak akan pernah terampuni. Legenda ini bertahan bukan karena keajaiban, tapi karena cinta yang tak pernah pudar, bahkan setelah maut. Hari-hari berlalu, dan Malin tak pernah terlihat lagi di dunia nyata. Laut tetap memendam kisahnya, dan angin terus membawa cerita tentang anak yang terlupa. Namun, bagi sang ibu, kesedihan itu sudah menjadi bagian dari takdir. Suatu sore, seorang nelayan tua yang tengah melaut melihat sosok batu besar di tengah laut. Batu itu seolah bergerak, seperti tubuh manusia yang tersungkur. Ia mendekat, namun terasa ada kekuatan yang menahannya. Batu itu tetap diam, menyimpan penyesalan abadi. Setiap malam di kampung terdengar suara derap langkah berat yang datang dari laut. Suara itu tak pernah hilang, seperti suara seorang anak yang menangis memanggil ibunya. Beberapa orang yang berani mendekat, mengatakan bahwa mereka melihat bayangan pria yang sedang menunduk di atas batu besar itu. Sosoknya tampak sepi, terlupakan, dan terperangkap dalam dunia antara. Malin, yang dulu dikenal gagah perkasa, kini hanya sebuah bentuk bayangan yang menyesal atas semua pilihan hidupnya. Laut, yang dulu menjadi saksi kebesaran, kini menjadi saksi kehancurannya. Pada malam bulan purnama, suara jeritan Malin terdengar mengerikan, memecah kesunyian. Konon, saat itu Malin bangkit dari batunya, tak lagi terikat oleh isik, hanya sebuah arwah yang bergentayangan. Ia mengembara dalam keputusasannya, mencari jalan untuk kembali pada ibu yang telah lama ia tinggalkan. Tetapi setiap langkah yang diambilnya, semakin menjauh dari tempat yang ia tuju. Laut tak membiarkannya kembali ke rumah. Ketika angin malam berhembus keras, batu besar tempat Malin terkurung terkadang berguncang. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah jeritan Malin yang semakin keras, tak pernah bisa dipadamkan.
Tapi ada pula yang berpendapat, batu itu bukan hanya batu, melainkan penjara bagi roh Malin yang tak akan pernah lepas. Batu itu tak akan pernah hilang karena ia adalah manifestasi dari kutukan yang tak bisa dihindari. Setiap kali ombak menyentuh batu itu, ia akan mengingatkan mereka yang mendengarnya, jangan pernah lupakan orang tua. Dan akhirnya, pada suatu malam, batu besar itu berubah. Perlahan, bentuknya mulai retak, dan dari celah-celah batu muncul sosok manusia yang tampak seperti sedang terperangkap dalam sebuah keadaan yang sulit dimengerti. Malin yang terperangkap dalam batu kini tampak seperti seorang pria yang tengah merangkak keluar, tangannya yang membatu kini melepaskan diri. Namun, tak ada wajah, hanya bayangan suram yang terlihat menyesal dan terhukum. Semakin ia berusaha keluar, semakin ia terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berkesudahan. Lalu suara keras terdengar, dan batu itu kembali utuh, seperti tak ada yang berubah. Malin kini terkurung selamanya dalam batu itu. Tapi cerita Malin tidak berhenti di sana. Setiap kali badai datang, selalu ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan seorang anak yang sangat jauh. Ada yang menyebut itu sebagai suara arwah Malin yang tak bisa tenang, mencari jalan pulang yang tak pernah ada. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai seringkali melihat cahaya aneh yang melayang di atas laut, disertai dengan suara-suara yang menggema seperti sebuah pengakuan. Konon, itu adalah tanda bahwa Malin masih mengembara, tidak bisa menemukan kedamaian. Jeritanya menjadi peringatan bagi generasi berikutnya, untuk selalu menghormati orang tua. Pada suatu hari, seorang pria muda yang baru saja tiba di kampung mendengar tentang legenda Malin Kundang. Tanpa rasa takut, ia memutuskan untuk mendekati batu besar yang konon menjadi penjara Malin. Ketika ia menyentuh batu itu, ia merasakan getaran aneh, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di hadapannya, seorang pria dengan wajah penuh penyesalan. Bayangan itu berkata dengan suara rendah, "Jangan pernah melupakan orang yang membesarkanmu." Dan sebelum pria muda itu bisa bertanya lebih lanjut, bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Sejak kejadian itu, pria muda tersebut merasa ada beban yang tak terungkapkan dalam hatinya. Ia kembali ke kampung dan menceritakan kepada orang-orang tentang pertemuannya dengan bayangan Malin. Orang-orang mulai semakin sering datang ke batu besar itu, tak hanya untuk melihat, tetapi juga untuk merenungkan arti dari apa yang telah terjadi pada Malin. Batu itu, yang dulunya hanyalah tempat yang sepi, kini menjadi simbol pengingat. Pengingat tentang betapa pentingnya untuk selalu menghargai orang tua. Bertahun-tahun kemudian, kampung itu mulai berkembang. Orang-orang yang datang dan pergi membawa cerita mereka sendiri, namun legenda Malin Kundang tetap hidup. Banyak yang masih mendatangi batu besar di pantai, mengenang pesan dari sosok yang terperangkap di dalamnya. Batu itu menjadi tempat yang penuh mistis, namun juga penuh makna. Bagi generasi muda, itu adalah peringatan bahwa hidup ini sangat singkat, dan kebahagiaan kita seringkali tergantung pada bagaimana kita memperlakukan orang yang paling kita cintai. Hingga suatu waktu, batu besar itu perlahan terkikis oleh ombak. Namun, kisah Malin tetap abadi dalam ingatan. Ia bukan lagi hanya seorang anak durhaka yang berubah menjadi batu, tetapi sebuah legenda yang mengajarkan kita tentang kesalahan, penyesalan, dan pengampunan. Warga kampung masih menceritakan kisahnya sebagai pelajaran bagi anak-anak mereka. Batu itu telah hilang, namun pesan yang tertinggal tetap hidup. Hargai orang tuamu sebelum mereka pergi. Sekian kisah Malin Kundang, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga yang ada. Jangan pernah melupakan orang tua yang telah membesarkanmu, karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Kesalahan mungkin bisa dimaafkan, tetapi penyesalan akan selalu menghantui jika kita lupa untuk menghargai cinta mereka. Kebaikan yang kita tanam hari ini adalah warisan terbaik bagi anak-anak kita.
Jangan lupa untuk melihat cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita.